Di tengah upaya KPK membongkar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, muncul kembali wacana untuk merevisi Undang-Undang KPK. Apakah ini upaya untuk melemahkan KPK? Untuk membahasnya sudah hadir di studio mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Selamat malam, Pak Adnan. Kemudian juga lewat sambungan telepon ada anggota Komisi 3 DPR Aziz Samsudin dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bang Aziz. Malam. Mbak Aziz, saya ke Pak Adnan dulu. Pak Adnan, yang sudah secara jelas setidaknya pertengahan Maret lalu Anda katakan bahwa ini sangat jelas merupakan upaya untuk meredupkan KPK. Anda melihatnya seperti ini? Upaya berkali-kali dari Senayan untuk meredupkan KPK? Apalagi terakhir ini kita tahu IPK kita itu pertumbuhannya menurun. Dari biasanya 2 menjadi hanya 1. Dan bahkan terakhir kita menurun menurut TII. Nasional. Itu mengindikasikan secara sederhana bahwa memang masalah korupsi ini sedang ada pelemahan secara statistik ya. Karena itu maka Presiden Jokowi membuat Inpres tahun lalu mengenai sistem manajemen anti suap. Satu. Yang kedua, Mahkamah Agung membuat perma untuk bisa mempidanakan korporasi. Jadi artinya eksekutif dan legislatif sedang berusaha untuk justru bergiat berantas korupsi. Maka ketika kemudian DPR berusaha untuk melemahkan, saya pikir ini anomali. Dan saya tidak yakin Presiden Jokowi akan menyetujui. Anda yakin Presiden bisa pasang badan dalam tanda petik untuk kemudian mencegah jangan sampai ada pelemahan terhadap KPK? Bukan badan, tapi memang visionnya sesuai dengan nawacita dan sebagainya, sepertinya nggak akan ke arah sana. Bang Aziz, betul ini untuk melemahkan KPK, revisi ini? Tahu saya belum ada itu pembahasan baik di dalam badan musyawarah maupun di dalam paripurna. Jadi saya nggak tahu nih isu ini muncul di mana, saya juga nggak tahu. Toh kemudian sosialisasi dilakukan dari Februari hingga Maret ini, ada di beberapa universitas yang kemudian kalau bisa Anda ikuti di sebanyak pemberitaan mengatakan bahwa kebanyakan akademisi menolak. Ya, sosialisasi kan dilakukan oleh badan pengkajian. Badan keahlian Dewan. Badan keahlian. Badan keahlian itu tidak mempunyai hak sebagai pembentuk undang-undang. Sebagai anggota Dewan, saya belum pernah melihat agenda baik di dalam badan musyawarah maupun di dalam paripurna. Bang Aziz, tapi ini kan begitu sangat sensitif, pun hanya sebagai wacana atau baru sebagai wacana, baru sebagai bentuk sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat termasuk para kalangan akademisi, ini sudah menuai pertanyaan dari banyak pihak. Artinya kan sebegitu krusialnya, apalagi kemudian beredar ada draft beberapa poin yang hendak direvisi dalam Undang-Undang KPK yang masih disosialisasikan. Anda sendiri tentu tahu isi poin-poinnya, Bang Aziz? Yang tadi saya sampaikan bahwa poin itu belum bisa kita lihat dan saya sendiri belum lihat draft itu seperti apa. Karena belum ada di dalam badan musyawarah dan paripurna. Jadi saya bingung kalau draft yang beredar itu draft dari mana, kan kita nggak tahu ini. Kami setidaknya menerima draft dari ICW. Saya agak heran kemudian Anda tidak menerima draftnya karena 2 tahun berturut-turut, tahun 2015, tahun 2016, revisi Undang-Undang KPK ini masuk ke dalam prioritas. Tidak hanya sekedar program legislasi nasional, tapi prioritas program legislasi nasional. Artinya kan kemudian ada pembahasan-pembahasan termasuk penyusunan draft akademik yang cukup intens di dalamnya. Nah, itulah yang saya tadi sampaikan, bahwa itu masih di tingkat badan legislasi. Badan legislasi itu merupakan salah satu dari alat kelengkapan Dewan yang mempunyai kewenangan. Dan badan legislasi dalam melakukan pembahasan tentu bersama-sama dengan pemerintah. Tapi usulan dari badan legislasi dan bersama-sama dengan pemerintah itu belum menjadi suatu produk Dewan ataupun pemerintah sebelum dibawa di dalam badan musyawarah maupun dan paripurna. Oke, secara material demikian. Tapi kita lihatlah hal-hal lain, sirkumstansi
atau keadaan-keadaan yang terjadi ketika wacana ini kalau kita baca di tahun 2010, kemudian tahun 2012, tahun 2015, ini wacana untuk merevisi Undang-Undang KPK kalau kita lihat selalu muncul ketika KPK hendak atau tengah menangani kasus-kasus besar, Bang Aziz. Apakah ini juga jangan-jangan dijadikan bahan-bahan untuk atau serangan peluru untuk menyerang kembali KPK? Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah melihat rancangan undang-undang itu, dan di periode ini tidak pernah membahas undang-undang itu. Baik. Kalau yang setahu saya itu masih di Badan Legislasi. Ya, kalau Bang Aziz mengaku belum menerima draftnya, mungkin Pak Pandu sudah menerima draft beberapa poin perubahan yang akan nanti kita bahas nanti di sesi berikutnya, di segmen berikutnya ya Pak Pandu. Kami kembali, saudara, usai jeda di Kompas Malam.